Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 854. Bapak Pendeta Dr. Yehuda akan membacakannya. Silakan Pak Yehuda. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita berusia 25 tahun, single. Pak, tolong jelaskan secara rinci bagaimana menyikapi Efesus pasal 4 ayat 26. Misalnya saya marah kepada pasangan saya yang menurut saya dia membuat kesalahan. Apakah saya harus langsung memadamkan kemarahan saya begitu saja Pak? Lalu bagaimana dengan kesalahannya itu? Bagaimana cara ampuh menenangkan hati dan menyelesaikan masalah dengan damai? Saya masih pacaran sih dengan pacar saya ini, tapi menurut saya dia laki baik yang sabar dan tetap lembut walaupun saya marah-marah. Dia selalu ingatkan tentang ayat ini supaya hubungan kami penuh damai. Bagaimana menurut Bapak? Atau saya yang belum dewasa ya Pak? Oke, baca dulu ayatnya Pak. Ya udah. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Yang pertama, kemarahan tidak boleh dibuat berlarut-larut. Yang kedua, kemarahan tidak boleh membuat orang lain terlukai atau tidak terbangun. Tentu saja tidak menutup kemungkinan pada waktu kita mengekspresikan kemarahan orang terluka. Tetapi kita tidak bermaksud melukai. Di sini ada kemarahan kudus dan kemarahan yang tidak kudus. Marah kudus itu marah konstruktif, kemarahan yang mau membangun, bukan merusak. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kemarahan kudus kalau kita bergaul dengan Tuhan? Bukan tidak boleh marah, seorang pemimpin harus bisa marah. Nah, masalahnya apakah kita harus mengekspresikan marah kita dalam bentuk tertentu? Marah itu tidak salah. Pasti orang bisa marah karena punya perasaan. Tapi bagaimana mengekspresikan kemarahan itu? Berapa derajat yang harus dikenakan? Nah, di sini orang butuh persekutuan dengan Tuhan, ya, yang karenanya firman Tuhan mengatakan sepikiran, seperasaan dengan Allah. Kalau seorang pemimpin marah, harus kemarahannya 100 derajat Celcius, harus 100, jangan 40. Tapi kalau Tuhan mengendaki 20 derajat, jangan dibikin 60. Nah, ini maksudnya sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Ya, selain motivasi membangun, karena kemarahan itu bisa menjadi energi untuk memperbaiki orang. Ya, kalau tidak ada kemarahan, tidak ada energi, ya, atau kurang energinya. Tetapi ini terkait dengan hubungan pacar. Ini kasusnya beda. Harus dilihat penempatan kemarahan kita dalam relasi kita dengan siapa kita harus marah. Saya lihat karakter kamu ya masih belum matang. Kamu saya nilai wanita yang termasuk egois. Ya. Egois, dominan, mungkin juga ada unsur otoriter. Kalau kamu tidak berubah, kamu akan melukai pasanganmu nanti kalau kamu menikah. Dari bahasamu di sini, kelihatan kamu temperamental. Ya. Jadi yang sekarang kamu harus lakukan, coba belajar diam. Kamu sudah merasa memiliki pacarmu ini. Ya. Kamu sudah merasa memiliki loh, ya. Ya. Posesif kamu. Ini juga menunjukkan ketidakdewasaan, masih pacar kok. Pacar kamu ini baik, ya tentu tidak sempurna. Kamu katakan sabar, lemah lembut. Kok kamu bisa ya memiliki sikap seperti ini? Sekarang yang saya sarankan kamu belajar diam. Kalau dia salah, kamu tanya Tuhan harus buat apa. Kamu jangan merasa berat telah memiliki dia. Emaknya aja, ibunya aja nggak merasa memiliki sampai segitu. Kamu baru pacaran sudah merasa memiliki begitu rupa. Jadi sekarang kau belajar diam. Kamu sabar. Karena menjadi sabar dan pendiam itu perlu waktu. Lewat proses ini kamu didewasakan. Tapi syukur kamu tanya Bapak, Pak Eras maksudnya ini Bapak kamu, Amang kamu. Bisa memberikan jawaban seperti ini. Kamu belajar diam, belajar tidak bereaksi.
apapun. Kalau harus bereaksi, harus minta petunjuk Roh Kudus. Jangan melangkah sendiri. Kamu kalau melangkah sendiri, kamu gak lama putus dengan pria ini. Ya, oke, teruskan. Berikutnya dari seorang laki-laki berusia 17 tahun, pelajar. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya Pak, belakangan akhir ini saya merasa dalam hati saya seperti ada rasa untuk menjadi pelayan Tuhan atau menjadi seorang pendeta. Tapi hal tersebut membuat hati saya bimbang karena dilihat dari perilaku dan sikap, bisa dibilang saya adalah orang yang jauh dari Tuhan dan seorang yang berulang-ulang kali jatuh dalam dosa yang sama. Dan saya merasa saya tidak pantas untuk menjadi pelayan Tuhan dengan melihat segala perilaku saya, dan saya tidak mengerti apakah itu benar sebuah panggilan dari Tuhan atau tidak. Serta saya harus bagaimana Pak? Mohon pandangan Bapak, Bapak Erastus, terima kasih. Kamu punya konsep salah bahwa menjadi pendeta itu harus jadi orang baik dulu. Umurmu masih muda, kamu masih jatuh bangun, ups and down. Ya Tuhan akan memakluminya. Yang penting kamu harus menemukan kamu itu dipanggil tidak jadi hamba Tuhan. Kalau kamu dipanggil menjadi hamba Tuhan, full timer, pendeta atau guru agama, hari ini kau masih punya kelemahan, jangan mengganggu itu. Maju terus, sementara kamu penuhi panggilanmu, kamu terus disempurnakan. Tidak menunggu kamu berhenti berbuat dosa baru kamu ambil keputusan. Kalau kamu menunggu berhenti berbuat dosa, kamu tidak akan pernah melayani Tuhan. Karena selalu saja kita bisa meleset. Sebab dosa itu ketidaktepatan. Bukan hanya melanggar hukum umum, tidak tepat seperti yang Allah kehendaki juga sudah pelanggaran. Kamu doa lagi nak. Kalau kamu yakin mau jadi hamba Tuhan, hubungi kami. Kami bisa mengarahkan kamu untuk menjadi hamba Tuhan. Ya ingat, tidak menunggu kamu sempurna untuk melayani Tuhan. Okay. Dari seorang pria berusia 39 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, seorang jemaat MAG. Shalom Pak Eras dan Pak Yehuda. Saya merasa sangat diberkati dengan adanya GSKI Rehoboth dan Pak Eras. Saya merasa menemukan Tuhan yang sejati dalam GSKI Rehoboth. Saya mau menyampaikan ucapan untuk Pak Eras. Ucapan ini saya beri judul Darimu. GSKI gereja kami sampai di rumah Bapak nanti. Mohon koreksinya Pak bila ada ucapan saya yang tidak presisi. Darimu, pandanganmu membedakan jerat dunia dan jalan Tuhan, supaya mata kami memandang jalan-jalan Tuhan dan menghidupinya, agar kami dibebaskan dari ikatan dunia. Penciumanmu mengendus kesalahan-kesalahan kami, menjaga hati kami sebagai persembahan yang kudus di hati Bapa, harum dalam pandangan Bapa. Luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Merinding gitu. Teruskan. Merekatkan kami kepada Bapa. Sabdamu meneriakkan kepada kami agar kami kembali kepada Bapa. Melunakkan keras hati kami. Membasahi mata dalam pertobatan kami, mengobarkan iman kami agar jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Bapa. Jubahmu cahaya dari Allah Bapa, sinar yang indah, kehangatan surgawi dirasakan dalam lubuk hati kami. Nuranimu mengasihi orang yang baik dan yang durjana. Dicurahkan kepada satu tujuan hidup, yaitu agar kita semua berkenan di hadapan Bapa, sampai di rumah Bapa menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Doamu mendekatkan kami kepada Bapa menjadi irama yang merdu selamanya sampai di sorga. Genggamanmu menarik kami sekuat jiwa untuk lepas dari kegelapan, memikul pekerjaan Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Ya. Terus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Langkahmu berpijak kokoh menjejaki jejak Tuhan Yesus Kristus untuk terus naik sampai garis akhir. It's okay. Ya. Jangan melo begini nih. Sampai ke rumah Bapa. Peluhmu sampai di hati Bapa menyatu dalam kuk Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Bapa. Upahmu penuh dalam pelukan mesra Tuhan Yesus Kristus selamanya bersama di rumah Bapa. Amin. Oke. Ini bagus sekali. Ini tolong nak nanti dimasukkan ke IG. Ditujukan bukan untuk saya saja. Tapi untuk semua pelayan Tuhan mestinya punya standar ini. Dimasukkan di IG saya, tulis bahwa ini salah satu dari jemaat GSKI di Kelapa Gading yang ditujukan untuk semua hamba-hamba Tuhan. Jangan untuk saya saja ya. Ini luar biasa loh, sentuhannya dahsyat ya. Kita merinding sampai Pak Yehuda aja mau nangis ya, melo begini. Aduh. Hatinya juga memang baik ya. Kasih Pak. Oke, silakan Pak Yehuda teruskan.
Pertanyaan dari seorang wanita berusia 38 tahun belum menikah. Shalom Pak Erastus yang saya kasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas bimbingan Pak Eras atas setiap khotbah-khotbah pemberitaan tentang kebenaran yang murni yang tertuang dari hati Bapak yang sangat merasakan ketulusan Bapak dalam menyampaikan suara yang dari Tuhan untuk kami semua umat Tuhan, agar semakin bertambah-tambah pengertian dan iman kami kepada Bapa di sorga. Pak, begini, saya ini tadinya setiap minggu selalu hadir ke gereja, sekarang tidak lagi dikarenakan muka saya jerawatan semua. Penampilan fisik saya tidak seperti dulu lagi, ini yang membuat saya tidak pede, tidak percaya diri kalau ke gereja. Pak, apa saya salah kalau saya tidak beribadah karena hal ini, tapi tetap ibadah online? Sudah cukup lama saya tidak ibadah hari Minggu dan saya sedih sekali. Saya sadar saya sedang diproses Tuhan tentang masalah fisik saya ini. Yang mau saya tanyakan, apa Tuhan mencobai orang? Atau apakah iblis yang mencobai dan Tuhan Yesus yang mengizinkan, Pak? Oke, yang ini belum selesai dibaca ya. Iya. Kamu itu sombong. Kamu itu sombong. Kamu itu nyaris gila hormat. Cuman tidak sampai gila banget gitu. Tapi unsur gila hormatnya ada. Hormat dari penampilan. Maka Tuhan mengizinkan kamu berkeadaan seperti ini. Sebab kalau tidak, nanti sampai mati sakitmu itu tidak sembuh. Sakit bukan sakit jerawat, sakit jiwa. Sekarang kamu harus belajar untuk diterima orang dengan keadaan sebagaimana adanya kamu. Bukan diterima orang karena kamu cantik. Kamu diterima Tuhan. Itu yang penting. Orang mau terima mau tidak terserah. Terserah orang memberikan penilaian dan penerimaan. Kau bersedia untuk diperlakukan apapun oleh orang lain. Tapi yang penting kamu diterima Tuhan. Kamu mesti ke gereja. Orang tidak ke gereja itu tidak salah dengan alasan tertentu. Tapi kalau alasan jerawat, kamu mendukakan Tuhan. Kamu salah. Pergilah ke gereja dan saya kasih tahu ya. Nanti ada orang melihat kamu. Kalau orang itu seperti merendahkan. Disitulah kamu belajar rendah hati. Teruskan. Tadinya muka saya bersih dan cantik, sekarang saya berbeda sekali dan ini buat jiwa saya terguncang kaget serta syok melihat diri saya sendiri. Kadang terlintas pikiran mau akhiri hidup Pak karena nggak tahan. Apa proses detoksifikasi dari Tuhan bisa seperti ini Pak dalam hidup saya? Dia sudah mendengar khotbah saya ya. Detoksifikasi ya. Detoksifikasi. Kamu lagi didetok oleh Tuhan. Saya belum membaca kalimat berikutnya loh. Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan memproses kamu lewat ini. Ini sama detoksifikasi. Saya belum membaca tulisan ini. Jadi saya hanya sampai di batas yang dibaca Pak Yehuda. Teruskan. Kadang saya nggak mengerti apa maksud Tuhan dengan semua ini terjadi dalam diri saya. Kadang saya nggak bisa fokus doa lagi karena di pikiran saya terus minta kesembuhan untuk wajah saya dari Tuhan. Ya, ini kamu namanya memberhalakan wajah. Itu Allah lain itu. Ya. Kamu salah nak. Bertobatlah. Jangan begitu. Ya. Terus. Pak, maaf ya saya tanyakan hal yang nggak penting mungkin. Oh ini penting. Ya. Ini mengandung pelajaran yang sangat berharga. Bukan hanya untuk kamu nak. Tapi juga untuk banyak orang. Dalam kasus yang berbeda. Tetapi inti hakikat masalahnya sama. Ya. Terus. Tapi ada hal-hal yang mau saya tanyakan dengan Bapak dan mohon pencerahan agar saya bisa tenang jiwa, tidak tergoncang. Mohon doanya Pak buat saya. Bagi saya proses ini berat untuk saya lalui. Terima kasih Pak sudah membacakan WA saya yang gak bermutu ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan optimal untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni dari Tuhan agar kami semua tergiring sampai LB3. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Saya beritahu kamu ya, kamu itu wanita cerdas. Kamu wanita cerdas, cukup kreatif ya. Wanita cerdas, kreatif, bukan wanita yang diam. Tapi juga bukan aktif sekali. Nah, apa yang kamu alami ini sebenarnya bentuk daripada kasih Tuhan kepada kamu. Ya. Ini kelemahan kamu. Tetapi Tuhan mau menyelesaikan kelemahan ini dengan cara ini. Kamu akan sembuh nanti. Kamu akan sembuh, mukamu akan bersih lagi. Tapi yang penting bukan mukamu yang bersih, batinmu yang bersih. Saya ingat, setahu saya ya, jangan makan telur.
Hindari makanan yang bisa merangsang hormon yang memunculkan jerawat. Pergilah ke dokter. Dan jangan yang satu dokter, beberapa dokter. Tuhan akan tolong kamu. Saya tidak tahu apakah benar dengan minum minuman yang pahit, itu bisa membersihkan darah dan membersihkan jerawat. Tapi juga hati-hati dengan ginjal. Kalau pahit itu bisa berbahaya. Tanya dokter, ya dokter kulit. Tapi usahakan penyelesaian bukan di luar, dari dalam. Bukan lagi dipermak mukanya, dioperasi, bukan. Tapi pola makan, darah, ya. Tidak ada salahnya kamu membawa darahmu kepada ahli darah. Itu penting. Jenis darah kamu, makan apa yang cocok, yang tidak cocok, yang bisa menimbulkan jerawat. Tuhan pakai dokter juga, ya. Oke. We love you. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 30 tahun, masih single, tinggal di Bandung. Pagi Pak Eras yang saya hormati, saya punya pertanyaan yang mau saya sampaikan. Begini kisahnya, saya mengalami mimpi aneh. Saya tiba-tiba bisa ada di neraka, menemui teman saya karena dia memanggil saya datang. 7 hari saya bertemu dia di neraka. Dia memohon ke saya untuk dikeluarkan dari neraka itu. Dia sangat kesakitan karena dibakar terus tanpa henti. Saya sedih melihat nasibnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengeluarkan dia dari neraka itu? Neraka itu di mana di dunia nyata ini? Apakah masih ada kesempatan buat dia bertobat? Kenapa saya bisa bertemu dia di neraka? Apa maksud Tuhan ke saya sehingga saya bisa mengalami ini? Terima kasih Tuhan Yesus. Ini temannya sudah meninggal atau tidak? Ya, belum. Kalau belum meninggal, kamu harus melayani dia supaya dia tidak masuk neraka. Tapi kalau dia sudah meninggal, lupakan. Ya. Karena tidak bisa diubah nasib orang yang sudah meninggal. Ya. Oke, teruskan. Dari seorang pria berusia 38 tahun, menikah tinggal di Lampung. Shalom Pak Erastus, saya sudah menikah 17 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak. Istri saya sering kirim pulsa dan uang ke temannya yang saya duga selingkuhannya. Tapi ketika saya tegur, istri saya tidak mengakuinya. Padahal sudah berkali-kali saya dapat dia teleponan, tapi dia tetap tidak mengakuinya. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya sikap saya atau saran dari Pak Eras? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setiap kasus itu ada penyelesaian khusus. Saya tidak tahu karakter istrimu ini bagaimana, umurnya berapa, ya. Sudah punya anak, ya? 2, Pak. 2. Ya. Lalu pria itu temannya, mantan pacarnya, atau kenalannya, atau bagaimana. Tetapi yang kamu harus lakukan sekarang benar-benar minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti akan memberi hikmat kepadamu bagaimana menanggulangi istri model ini. Kamu harus bangun pagi berdoa, punya jam doa pribadi, mendengarkan khotbah saya untuk membangun bangunan berpikir yang membuat kamu memiliki kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani akan membuat kamu memiliki tindakan yang tepat terhadap istri ini. Ya, kita kan masih praduga tak bersalah dong, ya. Jadi saya bagaimana memberikan saran, sedangkan ini masih praduga tak bersalah. Tapi Tuhan yang pimpin kamu. Dan kasus ini bisa terjadi dalam kehidupan banyak orang. Roh Kudus itu hidup dan nyata pasti memimpin kita. Teruskan. Dari seorang pria berusia 52 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Sulawesi Utara, jemaat di luar GSKI. Ya. Shalom Bapak Pendeta Erastus, saya sudah beberapa tahun mengikuti khotbah dan pengajaran Bapak Pendeta Erastus. Dan saya sudah banyak kali mau bertanya. Lebih kepada ingin mengkritisi khotbah dan atau pengajaran Bapak Pendeta. Tapi setiap mau mengirim kritikan, saya selalu terpikir, saya cuma seorang jemaat biasa yang mungkin tidak lebih banyak tahu dari penatua saya. Apalagi pendeta saya yang STH, Sarjana Teologi. Sedangkan guru atau dosen dari pendeta saya mungkin berguru kepada Pendeta Erastus. Itu pikiran saya sehingga saya banyak kali tidak jadi mengirim pertanyaan kritis itu. Saya berpikir setiap hal yang saya mau protes atau kritik dari ajaran Pendeta Erastus, pemikiran saya itu dipatahkan oleh pikiran saya sendiri. Masakan Pendeta Dr. Erastus yang menjadi guru dari guru pendeta saya yang STH, tidak mungkin tidak tahu bahwa pengajarannya itu salah. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang membuat saya batal mengirimkan pertanyaan dan atau kritikan saya. Sehingga saya bertanya-tanya sendiri, kalau ada orang yang berani memprotes pengajaran Alkitab Bapak Pendeta Erastus, seharusnya tunjukkanlah yang benarnya yang mana. Kalau memprotes, bagus. ya.
Kalau memprotes cuma sampai mempersalahkan, yang penting kamu salah, menurut saya itu cuma tindakan kanak-kanak. Ya. Wow, Ya. keren ya. Umur berapa itu? Umurnya 52 tahun, Pak. Ini Iya. wanita atau pria ya? Pria, Pak. Ini pria yang baik. Saya memberitahu Anda pria baik. Anda punya nurani baik. Sekarang you ikuti khotbah yang saya sampaikan. You tanya Tuhan, Erastus ini sesat atau tidak? Dan jawaban itu pasti paling tepat. Ya. Tapi ini bagus loh. Pernyataannya bagus sekali. Orang bisa mengkritik tapi tidak menunjukkan benarnya di mana. Saya tambahkan lagi. Orang bisa mengkritik, tanya apa karyanya dia. Apa dampaknya untuk masyarakat dan sesama. Oke? Atau apa buah hidupnya. Yang ketiga, tanya tadi. Ini Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Ini pendeta benar atau tidak. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari seorang laki-laki berusia 15 tahun. Oh, anak remaja ya? Iya. Pak Eras, saya anak yang bertanya tentang haus dan lapar akan kebenaran yang menggunakan kata dikaio sunen pada Abam 843. Saya sekarang benar-benar memperhatikan setiap menit kehidupan saya. Karena bukti seorang mempelai Kristus bukan datang ke gereja, namun setiap menit setelah keluar gereja, tindakannya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Wah, ini luar biasa. Umur 15 tahun begini. Terus. Kalimat yang hampir selalu saya ucapkan di doa saya. Saya berjanji hidup sesuci mungkin di usia semuda mungkin. Bersedia menghormati Tuhan dengan selalu sepikiran dan seperasaan dengan Allah, dan bersedia menaruh Tuhan di depan mataku. Saya menghayati permasalahan yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding keterpisahan dengan Allah. Sekarang saya hanya mau bicara kalau Allah menaruh perkataan di mulut saya. Kalau tidak, saya akan berusaha diam. Wah, hebat ini. Jadi hamba Tuhan luar biasa nanti. Ya, ini hebat sekali nih. Terus. Maaf ya Pak, agak panjang. Saya sebenarnya rindu bertemu dengan Pak Eras suatu saat nanti. Kalaupun tidak ketemu di dunia, kiranya kita bisa bertemu di LP3, Pak. Kalau Tuhan berkenan, kiranya Pak Eras membuat GSKI di Blitar, Jawa Timur, Pak. Pertanyaan saya mengenai bahasa roh saat saya doa malam ternyata benar, Pak, di Abam 843. Saya tanya Tuhan 3 kali dan jawabannya sama, yaitu yang saya ucapkan merupakan bahasa yang berasal dari Allah dan harus membuat saya hidup kudus. Pertanyaan saya, Pak, mengapa ya Pak, setiap saya mendengar suara Bapak ketika bernyanyi atau berdoa, ada seperti sengatan roh, atau rohnya seperti nyambung gitu, Pak. Agak sulit dijelaskan. Padahal di pendeta lain saya tidak merasa begitu. Itu saja, Pak. Saya mau berjuang bersama-sama dengan Pak Eras, sehingga kita menorehkan jejak anak Allah. Mengukir permata dalam bara. Wah, ini, keren ini. Ya, Bapak. Sehat-sehat, Pak Eras. Saya adalah salah satu buah pelayanan Pak Eras. Terima kasih, Elohim Yahweh, memberkati. Bersyukur. Tolong itu nomor teleponnya disimpan. Nanti tolong nyetin saya telepon dia. Saya mau telepon dia pribadi. Ya. Oke, mantap ya. Wah, kita disemangati ya. Oleh orang-orang seperti ini ya. Ini satu dari sekian banyak orang yang menyemangati kita. Kita yang kadang-kadang lemah, capek, susah. Kerja keras, juga dikata-katai sesat, bidat. Tapi buah hidup pelayanan kita nyata seperti ini. Puji Tuhan. Terus. Pertanyaan dari seorang wanita berusia 41 tahun, single parent. Shalom Bapak Pendeta, saya mau bertanya, apabila seseorang hamil di luar nikah, lalu mereka menikah tapi tanpa ikut katekisasi pranikah dan diberkati oleh pendeta palsu dan bukan di dalam gereja, apakah pernikahan itu sah? Dan karena tidak ada cinta yang tulus, melainkan hanya nafsu sesaat di antara kedua pasangan setelah pernikahan rumah tangga tidak harmonis, istri selingkuh dengan mantan atau pria idaman lain, dan suami pun selingkuh dengan wanita idaman lain. Apakah mereka boleh bercerai karena selama ini mereka bertahan dalam pernikahan hanya karena anak? Ini yang bertanya ini pelakunya juga kayaknya. Iya. Pelakunya. Iya. Agaknya pelakunya. Atau paling tidak orang dekat. Ya. Yang pertama, pengesahan dari pernikahan itu kalau secara hukum negara, gereja yang mengesahkan dan pemerintah yang mencatat. Jadi kalau seorang menerima pemberkatan nikah dari gereja itu sudah sah secara hukum. Harus dicatatkan. Lalu di hadapan Tuhan ya tergantung tanggung jawab kesadaran individu.
Jadi kalau sudah diberkati di gereja harus terima itu sebagai pengesahan dari Tuhan. Ya. Dan harus bertanggung jawab atas pernikahan yang sudah dibawa kepada Tuhan. Nah, pendeta palsu di situ maksudnya palsu itu apa gitu? Apakah dia bukan pendeta ngaku pendeta? Kalau dia bukan pendeta, dia tidak berhak memberkati karena dia harus ada di bawah gereja yang memiliki legal standing, memiliki hak untuk mengesahkan perkawinan di atas kertas akte pernikahan gereja. Ya, kalau tidak begitu ya tidak sah. Siapa yang mengesahkan? Gereja kan harus memiliki legal standing ya. Misalnya orang yang tidak jelas memberati pernikahan, ya jelas nggak sah di pemerintah. Dia tidak memiliki legal standing dari pemerintah sebagai lembaga atau institusi yang diakui Departemen Agama dalam hal ini. Nah, ini palsu di sini maksudnya apa tidak jelas. Tetapi yang disampaikan ke kita lewat tulisan ini bahwa kehamilan itu karena nafsu libido sesaat. Ya rusak. Ini tidak bisa dijawab karena harus dilihat secara lengkap detail kasus yang ada lalu mengambil keputusan. Ini buat yang lain menjadi pelajaran. Jangan kesenangan sesaat membawa persoalan panjang. Oke? Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria berusia 54 tahun. Shalom Bapak Erastus yang aku kasihi dan hormati. Saya mau bertanya, kenapa akhir-akhir ini Pak Eras menugaskan pendeta-pendeta lain untuk memimpin doa pagi, seperti membuat regenerasi? Padahal Pak Eras tidak keluar negeri atau sedang dalam perjalanan menurut saya. Enggak salah ini. Ya. Saya pasti sedang dalam perjalanan. Tidak mungkin. Saya yang tidak bersedia atau tidak rela kalau orang lain memimpin sementara saya bisa. Karena saya juga menikmati. Teruskan. Ya, seperti ini contohnya dari tanggal 27 sampai 30 September 2023. Dan saya sering merasakan Pak Eras sedang mencoba mencari para hamba-hamba Tuhan untuk bisa menggantikan doa pagi Pak Eras. Salah. Saya sedang dalam perawatan di rumah sakit karena saya punya lipase tinggi atau empedu itu bermasalah, ada batu di pankreas ya. Itu juga menjadi masalah yang karenanya saya pergi ke rumah sakit ya. Dan ada teman-teman saya yang menganjurkan saya ke luar negeri dan saya dibiayai, saya keluar negeri. Dan itu untuk beberapa kali pertemuan. Atau kalau saya pergi ke Medan, berangkat pagi atau ke Kendari, nah itu saya tidak bisa. Jadi tidak hanya mengajarkan orang-orang sekitar saya belajar memimpin doa, itu penting sekali untuk regenerasi. Tetapi kalau saya katakan, jika saya tidak bisa memimpin karena saya benar-benar tidak bisa, itu betul. Ya, atau mungkin saya sakit, tapi selama ini tidak sakit lagi saya. Sampai nggak bisa pimpin. Ya ini Pak Yehuda sering pimpin. Oke, terus. Dulu Pak Eras berkomitmen untuk pimpin kami sampai Tuhan panggil kami semua satu persatu. Sungguh jujur, ketika bukan Pak Eras yang pimpin doa, kami agak kecewa dan kurang bisa konsentrasi. Oke. Mending kami berdoa sendiri seperti doa yang Bapak warnai. Kecuali Pak Eras sedang dalam perjalanan atau sakit, kami memaklumi. Jujur saya mencintai Pak Eras dan mendoakan agar Pak Eras selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Agar bisa membimbing kami terus, dan saya mengikuti doa pagi sejak dari Gading Kirana sampai sekarang hampir tidak pernah absen, dan mungkin kalau absen tidak lebih dari 3 kali selama ini. Ya, saya salut ya, Bapak seorang yang rajin berdoa dan saya kok punya keyakinan ya, Bapak ini pasti masuk surga. Ya, cuman kekecewaan yang membuat Bapak jadi punya praduga ya. Tapi tidak Pak, saya jelaskan kalau saya bisa pimpin doa, saya pimpin sendiri. Selalu ya, selalu. Karena saya hampir tidak bisa bangun lewat jam 5. Saya selalu bangun sebelum jam 5. Sekarang malah kebiasaan jam 4, setengah 4, jam 3, waduh. Saya pasti pimpin doa. Terus. Tolong Pak Eras tetap pimpin kami. Siap. Seandainya Pak Eras sudah pulang, tapi doa kami Pak Eras panjang umur. Amin. Kami akan doa sendiri seperti yang Bapak ajarkan sampai kami pulang atau menemukan pengganti Bapak. Kalau tidak, ya tetap doa sendiri. Oke. Bapak figur kami di bumi ini, kami berubah juga karena Pak Eras. Ya karena memang ada orang-orang yang seperti Bapak ini, usia berapa ini? 54 tahun. 54 tahun. Jadi
sudah punya semacam level doa yang tinggi gitu. Jadi mungkin tidak mudah menemukan pemimpin doa yang punya level seimbang ini. Oke, terus. Terima kasih Pak Eras yang telah merubah kami. We love you forever. Tetap pimpin kami doa pagi ya Pak. Seperti komitmen dan janji kita untuk berdoa sampai pulang sendiri-sendiri. Amin. Ya. Jangan khawatir akan pengganti Bapak. Tuhan pasti akan siapkan Setuju. orang-orang Ini yang, bagus. Ya, amin. Yang bisa tulus seperti Bapak. Tuhan Yesus selalu sertai Pak Eras beserta keluarga sampai kesudahannya. Maaf Pak, kepanjangan ungkapan. No. Bapak orang baik. Bapak akan bersama dengan saya di langit baru, bumi baru. Ini ditulis bukan karena marah, benci, dendam, enggak. Ditulis dengan kerinduan untuk bisa berdoa dalam kualitas doa yang baik. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Episode yang akan datang itu 855 ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.